Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-171. Dan saat ini waktunya balapan di MotoGP Qatar untuk sesi sprint race event. Rizrio Paul dan Brad Binder kedua. Binder lumayan bagus di seri Qatar ini, tapi tidak menjamin dia akan meraih hasil bagus juga di balapan. Karena beberapa kali balapan kita ketahui bahwa si Brad Binder ini mengalami crash bolak-balik. Nah, apakah itu bakal berlanjut di sini atau mungkin justru bakal sebaliknya? Langsung saja kita mulai. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP untuk Qatar Grand Prix. Lampu padam, it's on the way. Langsung saja kita mulai. Oke, menuju first corner. Nampak jelas Brad Binder langsung membuat jarak yang sangat jauh, bahkan Ducati langsung juga mengancam kita dari inside line, dan Rizrio cukup melebar kembali ke racing line, ke fokus ke fighting. Oke, kita nggak boleh panik di awal balapan, kita harus selalu fokus untuk mencari momentum yang patah. Wow, santai aja. Hari ini di GP Qatar kayaknya rada sedikit agresif dan lumayan ngawur, cukup barbar. Jadi harus hati-hati untuk segala manuver yang akan diberikan dari AI dari belakang kita, karena cukup mengkhawatirkan, takutnya kita ditubruk dari belakang cuy. Oke, sekarang kita masih di posisi kelima untuk mengejar Pedro Acosta. Memasuki tikungan ke-6 menjelang tikungan ke-7 hingga sekarang Fabio Quartararo masih di tempat ketiga. Belum ada pergerakan sedari awal balapan. Kemudian Brad Binder masih menjadi race leader dan tak tersentuh sama sekali. Oh ya, di race kali kita lagi mengisi mengatasi luka Marini ya di sepanjang balapan. Itu misi kita ya. Ya Allah, malah nge-shortcut parah. Efek balapan subuh-subuh nih, jadi rada kurang fokus guys, sorry banget ya. Oke, exit corner di tikungan high speed menuju tikungan ke-12. Hati-hati, early brake dengan gear 3. Nice, stay in the line. Kemudian full gas lagi, hati-hati. Dua kali peringatan dari MotoGP Stewart, nggak masalah. Double soft kita gunakan soalnya suhu di Qatar di malam ini lumayan dingin, jadi lumayan rendah, kisaran di bawah 30 derajat Celcius. Baik itu suhu udara ataupun suhu treknya sama-sama di bawah dari angka 30 derajat Celcius, yang otomatis kompon soft pun cukup oke. Nah, kita agak melebar nih, ini kita ngebikin kesalahan dengan mengambil braking point yang terlalu lambat di tikungan. Dan saat ini di Gia lumayan kenceng sih. Wow, kenceng banget sih. Oke, first corner. Kita mencoba untuk melawan di Gia. Gak bisa. Agak nyangkut tadi cuy. Jadi agak nyangkut sehingga kita malah melipir keluar racing line. Dan sekarang di overtaking oleh Alonso Lopez. Alonso Lopez memiliki tim Fabio Quartararo, dan cukup bagus mereka berdua membuat atau membawa klasemen tim Ducati Factory di puncak klasemen Sampdoria. Kita overtake kembali Alonso Lopez di tikungan ke-4. Dan sekarang ini jarak poin kita sama si Fabio Quartararo di klasemen sementara masih berjarak 18 poin jika hasil balapannya sama seperti ini. Namun kalau Fabio Quartararo finish di posisi pertama, bukan tidak mungkin jarak poinnya tinggal 13 poin atau mungkin 14 poin. Jadi benar-benar Fabio lagi nge-push habis-habisan. Seperti yang gue bilang di video karir ya, di video yang lainnya, kualifikasi nggak menjamin hasil balapan. Ya mungkin ngebantu tapi tidak menjamin. Ya kayak saat ini kita ngeraih pole position tapi di race-nya malah dibantai cuy. Jadi untuk adaptive AI langsung ngebaca performa kita, langsung dihajar di sprint race event. Kualifikasi kita dibikin meraih pole position, tapi di race-nya kayak ini kita dibantai cuy. Apalagi malah kita sekarang di posisi ke-6. Ini bukan hal yang kita inginkan, bukan target di race kali ini. Pengennya sih tembus 3 besar dan menjaga jarak agar selalu berada di posisi pertama dengan jarak yang aman dari Fabio Quartararo. Tapi apa boleh buat, semua udah terjadi. Ya sekarang pun balapan tinggal satu lagi, dan kalau emang kita bisa ada kemungkinan ya kita bakal ngejar. Cuma kalau nggak bisa ngejar ya udah kita bakal pasrah aja di tempat ke-6. Yang penting kita nggak jatuh, nggak ngebikin long lap penalti, itu aja sih. Lap kedua telah usai dan sekarang GP Qatar memasuki lap ketiga, Qatar Grand Prix. Oke, braking zone first corner. Pedro Acosta kita kejar, kita overtaking, nice banget. Dan sekarang jarak poin kembali naik. Yang semula jaraknya 18 poin atau 18 poin, sekarang udah menjadi 19 poin lagi. Jadi naik lagi dan lebih aman bagi posisi pertama di puncak dari Rizrio ini. Oke, tikungan keempat, apakah kita bisa menyusul Fabio Di Gia di akhir lap ketiga ini?
untuk MotoGP Qatar di sesi sprint race event. So far gap kita masih stabil dengan 0,3, 0,2, bahkan juga kadang agak lambat 0,4, tapi sekarang kita akan fokus lagi. Semoga bisa nih nyusul di dia. Tinggal setengah lap lagi, race akan segera usai. Dan sekarang sektor ketiga kita masuki di tikungan ke-7. Kembali ke exit corner. Tikungan ke-8, tikungan ke-9, masuk perlahan. Dan sekarang gapnya agak mulai menjauh sama si DJM menjadi 0,8, 0,7. Berarti kayaknya udah gak ada kemungkinan untuk kita mengejar Fabio De Gia dan finish keempat. Berasa kita harus berpasrah aja mulai sekarang untuk tidak mendapatkan posisi keempat cuy. P5 udah lumayan bagus ya, meskipun kalau ngelihat dari hasil kualifikasi sangat tidak sebanding. Tapi ya itulah balapan, itulah seni dari balapan yang kita nggak akan tahu gimana endingnya. Wih, nggak tahu gimana endingnya. Oke, hati-hati, dan Acosta menyusul, kita overtake kembali. Oke, hati-hati. Satu tikungan lagi, kita wajib khawatir, wajib mempersiapkan serang dari Acosta. Hati-hati. Oke, last corner, kita blocking, race yang terdalam, kemudian si corner menuju finish line. Here we go, lurusan, dan Acosta apakah dia akan mengejar? Dan sepertinya tidak, masih aman. Dan kini di garis finish Yamaha finish ke-5 di MotoGP Qatar Sprint Race Event. Bukan hasil yang kita inginkan, tapi wajib kita syukuri. Binder meraih kemenangan, Luka kedua, dan Fabio ketiga. Sementara itu di posisi belakang ada siapa nih? Ada si Marc Marquez cuy. Ya Allah, beda banget sama Marquez yang ada di MotoGP Real. Kalau gitu langsung aja menuju ke main race event MotoGP Qatar. Oke semua, dan tiba kita di starting grid untuk MotoGP Lusail Qatar. Kali ini kita akan start dari posisi pertama, namun tidak menjamin kita bakal menang karena di balapan sprint tadi kita bisa melihat bahwa si Brad Binder memiliki kecepatan di atas rata-rata menghabisi Rizzo dengan YZR M1. Luca Marini start kedua, dan di posisi selanjutnya ada wakil dari Ducati Lenovo yakni Alonso Lopez yang akan start dari urutan ke-7. Dan sekarang giliran dari Rizzo yang akan bersiap-siap men-setting penggunaan kompon ban di kala cuaca tidaklah terang. Jadi dengan kompon soft sebenarnya udah cukup bagus sih, tapi karena ini truknya panjang jadi gue bakal pakai soft depan dan belakang medium. Kalau gitu langsung saja kita mulai race utama di MotoGP Qatar season ke-9. Oke semua, dan inilah dia sesi race utama kelas MotoGP Lusail Qatar season ke-9. It's on the way. Let's go guys, menuju first corner di Mokoski Fighting. Kita mencoba late braking di first corner, berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar Fabio Quartararo dan juga Brad Binder. Tikungan kedua masuk perlahan, hati-hati, dan tabrakan atau collision dilakukan oleh kemarin nih yang mengambil paksa kita di tikungan kedua. Namun saat ini kita berusaha kembali ke racing line, namun memotong jalur sangat sayangkan kita harus terpaksa mengoleksi 1 poin untuk peringatan dari MotoGP Stewart. Tikungan keempat menuju tikungan kelima. Kini Brad Binder dalam posisi yang sangat ciamik. Dia langsung meninggalkan jarak dengan Rizzo menjadi 0,7 detik di tikungan ke-6. Bahkan terkadang menjauh menjadi 0,8. Ini sangatlah merugikan bagi Rizzo yang tadi posisi pertama. Tapi nggak masalah, masih ada 6 lap yang akan kita maksimalkan potensi dari YZR M1 di MotoGP Qatar ini. Kita fokus ke fighting menuju tikungan ke-10. Masih lap pertama di sektor ketiga. Keluar tikungan ke-10 menuju high speed cornering. Here we go. Stay gear 4 menuju gear 5. Braking zone tikungan ke-12. Masuk perlahan, masuki last sector. Di lap pertama ini Binder masih menjadi race leader dengan unggul 0,9 detik dari Rizzo. Bahkan sekarang sudah mencapai 1 detikan, dan sepertinya Jorge Martin terjatuh di lap pertama. Sang jawara dunia MotoGP 2024 terpaksa crash. Di lap pertama ini bersama detik di sini untuk sementara waktu. Apakah dia masih lanjut atau mungkin bakal NC? We'll see. Oke. Untuk sekarang update posisi di tempat 2 ke atas ada Rizzo, Luca Marini, Fabio Quartararo, Lopez ke-5, Ogurana, Marco Stadito, Peko bagiannya di posisi ke-8.
cukup bagus bagi Peko Bagnaya di akhir-akhir balapan ini, karena sering gue lihat bahwa Peko Bagnaya itu mulai berada di posisi top 8 ya. Kayak sering muncul aja di leaderboard untuk setiap balapan. Nah sekarang di persaingan untuk posisi pertama ini bisa kalian lihat gap kita dengan Brad Binder sudah sampai di angka 1 detikan lebih. Sejauh itu jarak kita sama Brad Binder yang emang lagi kenceng-kencengnya di MotoGP Qatar. Ini sangat-sangat tidak betul nggak menaruh expect tinggi kepada Brad Binder yang mana dia bakal bersaing sekuat ini. Karena ya dari kemarin pesaing kita ya kalau nggak Luca Marini ya Fabio Quartararo, dan Luca Marini datang menyerang. Baru saja dia membuat sebuah kontak dengan Rizrio dan itu sangat terlihat agresif. Nah sekarang high speed corner, kencang sekali Desmo melesat di tikungan high speed corner ini, gila gokil. Berasa ngeliat Yamaha dulu. Wah, ini juga emang sekenceng itu, sekonsisten itu di setiap sektor yang ada di MotoGP Circuit. Last sektor, kini tempat kedua sedang diambil alih oleh Luca Marini. Kemudian di belakang kita, seseorang terjatuh yang Ogura, yang merupakan wakil dari KTM Red Bull Factory, sekaligus menjadi tandem atau teman satu tim dari Brad Binder selaku race leader. Ogura keluar dan saat ini memasuki lap ketiga. Kita kejar Luca Marini di braking zone first corner. Tos menurut biasa dia yang mampu membuat Ducati kalah telak di ujung terusan. Oke, exit corner menuju tikungan kedua. Luar biasanya sekarang Luca Marini belum mampu memberikan serangan balik kepada Rizrio. Exit corner, pergantian dari sekarang kanan, full gas lagi dengan gear 4. Braking zone di tikungan keempat, masuk perlahan. Kini gap dengan Binder semakin menjauh menjadi 1,9, bahkan melewati 2 detikan lebih. Se-powerful itu Brad Binder di MotoGP Qatar. Oke, keluar tikungan ke-6 menuju tikungan 7. Hingga sekarang ketiga pertengahan kita baru mendapatkan satu peringatan dari MotoGP Steward, sedangkan yang lainnya di 8 besar tidak ada yang mendapatkan peringatan dari MotoGP Steward selain Rizrio cuy. Jadi kita satu-satunya riders yang cukup ngeri di balapan hingga lap ketiga ini di MotoGP Lusail Qatar. 2 peringatan kita kantongi akibat track limit, gak masalah, masih ada 3 yang kosong. Brad Binder menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 52,113 detik. Sementara itu kini Luca Marini mulai menempel lagi dengan Rizrio. 0,1 last corner. Sementara itu gap kita dengan race leader yakni Brad Binder mencapai 3 detikan lebih. Memasuki lurusan utama, kita fokus ke fighting. Kita akan segera masuk ke keempat dan sekali klasemen. Jarak poin dengan Fabio Quartararo makin menjauh. Kita aman di posisi puncak klasemen. First corner 3, oke turun, naik lagi. Kita memiliki sedikit improvisasi di first corner, tapi nggak lama kemudian ketika kita udah masuk di tikungan kedua, gap kita menjauh lagi dengan Brad Binder. So far so good bagi Brad Binder, tidak ada musuh. Dia mampu meninggalkan jarak yang sangat jauh dengan rival dengan Rizrio yang ada posisi kedua. Kemudian tikungan ke-6, kita mencoba light braking, hati-hati. Oke, exit corner. Lap keempat memasuki sektor kedua akhir. Ya elah, oke, kita nggak dapat peringatan akibat ngelewatin track limit tadi. Untung sih kita nggak sampai ngedapetin peringatan lagi cuy. Oke, sekarang tikungan ke-9. Tikungan ke-10. Masih Marini di belakang dengan gap 0,4. Agak ngejauh, tapi kita nggak boleh senang karena gue yakin Luca Marini punya 1000 cara. Segudang cara untuk menyerang kita sesaat lagi. Dan kita wajib waspada dari serangan-serangan seperti itu.
tikungan 13 memasuki sektor keempat MotoGP Qatar. 2 tikungan terakhir, lap keempat akan segera usai. Dan kini Brad Binder menjauhkan lagi gap dengan Rizrio menjadi 3,4 detik dan gap kita dengan Luca Marini 0,5 detikan. Fabio Quartararo keempat, Alonso Lopez kelima dan Acosta ke-6, Pecco 7 serta Maverick Vinales ke-8. Braking zone first gone akan mencoba late braking. Lusail Qatar, citra yang menjadi seri pembuka MotoGP belasan tahun lamanya kini tinggal kenangan karena MotoGP race pertama digantikan oleh sirkuit Buriram Chang di Thailand. Gak tahu kenapa Thailand benar-benar gila-gilaan sama pariwisata, bahkan sekelas MotoGP pun mereka menggelar balapan di seri perdana sebagai seri pembuka dan memang tuh rame para juri. Mungkin kalau Mandalika dibikin kayak gitu mungkin bakal rame ya. Oh my goodness mate, astaga, kita terlalu late braking dan pengereman kita terlalu dalam sehingga ban depan terkunci mengakibatkan kita lock up dan terjatuh di tikungan ke-6. Saat ini apesnya kita di posisi ke-12. Gila, aduh, sangat disayangkan perjuangan kita langsung hilang seketika. Yang mana saat ini as you can see, di top 3 diisi oleh Luca Marini sama Fabio Quartararo. Kini Alonso Lopez. Sia-sia perjuangan kita dan sekarang klasemen jelas saja Fabio Quartararo semakin ngepangkas jarak poin dengan Rizrio dengan sekarang menjadi 9 poin saja. Astaga, kacau sekali. Semoga saja di lap berikutnya kita tidak sampai membuat sebuah kesalahan karena kebanyakan kasus kalau kita udah crash kayak gini dan lagi di posisi balapan akhir ya, seperti di akhir balapan itu kan udah kayak gini banget sih, bakal kacau banget pikiran kita. Istilahnya kayak kurang fokus. Nah ini yang kita khawatirin. Dan sekarang benar saja di klasemen jarak poin dengan Fabio Quartararo semakin rapat menjadi 9 poin saja. Sehingga sekarang persaingan untuk perebutan titel juara dunia MotoGP kembali seru cuy, kembali sengit. Seri Asia baru kita masuki. Semoga saja next race kita mampu membalaskan apa yang terjadi di balapan kali ini. Menuju tikungan keempat, kita mencoba late braking, kita ambil inside line, masih belum bisa, kurang pas momentumnya. Tikungan kelima menuju tikungan keenam, inilah dia tikungan yang bikin kita trauma, terjatuh di lap kelima tadi. Kacau parah di exit corner. Gear 2, gear 3, gear 4, early braking agar tidak crash. Atau juga oke, nice, come on, kita fokus ke fighting. Kita coba untuk mengambil top 10 di balapan kali ini, semoga bisa dari Jack Miller dan juga Fermin Aldeguer. KTM, maksudnya Aprilia Trackhouse dan juga Honda Repsol. High speed cornering, sektor ketiga, full gas from race. Yamaha masih ngeburu Ducati, maksudnya Aprilia. Entry corner, tikungan ke-12, menjelang tikungan 13 kita overtaking. Oh yes, finally. Ya elah, ditabrak lagi, kacau parah. Wah guys, sorry. Ini aduh, hancur balapan kita di MotoGP Qatar dan waduh, kita mental di urutan ke-20 cuy. Kampret banget dah. Meskipun kita kalah nggak masalah, kita tetap selebrasi aja ya guys ya, hingga menuju garis finish. Dan balapan kali ini benar-benar gila parah. Kita udah start dari pole position. Masa iya masih kalah, kacau parah cuy. Kalau kayak gini ya jarak poin kita menjadi 3 poin saja karena Fabio Quartararo itu finish ketiga dan kita gagal ngedapetin poin sama sekali, yang otomatis jarak poin di klasemen makin kepangkas cuy. Ya elah, kacau parah. Oke lah, nggak masalah apa yang udah kita perbuat di hari ini, ya udah kita bakal coba perbaiki dan kita bakal pelajari untuk race-race berikutnya. Dan benar saja di klasemen jarak poin dengan Fabio Quartararo menjadi 3 poin saja, semakin sengit persaingan di musim ini. Dan Luca Marini
terpaut dengan poin yang sangat jauh, yakni 118 poin untuk persaingan di titel juara dunia season ke-9. Oke, next race kita bakal balas kekalahan dari balapan MotoGP Lusail Qatar di season ke-9. Kalau gitu, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.